luar biasa kita dapatkan di minggu ini. Nah, sekarang hal yang akan kita bahas dalam video kita kali ini ada beberapa poin. Di antaranya adalah mata Loki dan terbuangnya Loki di Nordik, Ratu Estrid dan juga kudanya, perubahan karakter dari Harald, dan terakhir bayi Loki. Yup, jadi mari kita bongkar chapter ini Nagabal. Let's go! Kita akan mulai pembahasan ini dalam kerangka mitologi Nordik tentang Loki, terutama karena alur cerita ini secara langsung terinspirasi dari hal tersebut. Menurut legenda, orang Skandinavia kuno diizinkan menelantarkan anak-anak mereka jika mereka lahir dengan cacat lahir atau jika kelahiran mereka dikaitkan dengan ramalan buruk. Anak-anak tersebut akan menjadi pertanda buruk. Kepercayaan yang berlaku tentang mereka adalah bahwa keberadaan mereka yang berkelanjutan akan membawa kemalangan dan nasib buruk bagi keluarga dan juga klan, dan bahkan seluruh negeri. Sehingga mereka melihat bahwa satu-satunya cara untuk menangkal bahaya tentu saja adalah dengan menyingkirkan mereka. Dalam kasus Loki sendiri, meskipun matanya tampak aneh atau menakutkan, itu bukanlah kelainan bawaan, melainkan sepertinya pertanda ramalan yang berkaitan dengan nasibnya. Nah, di sini mungkinkah Oda terinspirasi oleh Sigurd, putra Ragnar Lodbrok, yang lahir dengan mata yang menyerupai mata dari ular, dan diberi gelar Sigurd dengan ular di matanya atau Sigurd si mata ular. Mata Sigurd ini tak memiliki kekuatan supernatural apapun, tetapi para pendeta melihatnya sebagai tanda masa depan istimewa yang menanti anak laki-laki tersebut. Sedangkan untuk Loki sendiri, matanya masih menjadi misteri. Pupil vertikal tidak terbatas pada ular, tetapi juga ditemukan pada kucing, buaya, dan beberapa burung pemangsa. Bahkan dikatakan bahwa naga juga memiliki mata yang mirip. Dalam mitologi Nordik, Loki dikenal memiliki kemampuan untuk berubah wujud menjadi berbagai binatang, dan bentuk matanya mungkin merupakan indikasi kemampuan hal tersebut. Ini artinya ia dapat berubah wujud menjadi makhluk apapun yang memiliki mata bercelah vertikal tersebut. Nah, sekarang bagaimana jika bahwa pupil vertikal ini memiliki efek yang memungkinkannya mengendalikan makhluk yang sama, terutama ular dunia John Moongard, jika benar bahwa makhluk ini memang terjebak dalam Red Line. Namun jika tidak, maka kemungkinan besar kelebihan Loki terletak pada penglihatannya yang luar biasa, lebih unggul dari para raksasa yang lainnya. Ini dikarenakan salah satu karakteristik pupil vertikal adalah memberikan makhluk itu kemampuan yang lebih akurat untuk menilai jarak dan melihat lebih jelas di dalam kegelapan. Jadi Oda Sensei mungkin terinspirasi oleh penguasa Nordik yakni Heimdall yang dikatakan mampu melihat ratusan mil jauhnya, baik pada malam hari maupun siang hari. Mungkin inilah yang menjelaskan adegan bayi Loki memanjat pohon Adam menuju dunia matahari. Berkat kekuatan visualnya inilah ia melihat dunia itu dari bawah dan merasa lebih aman baginya. Jadi ia pun bergegas ke sana secara naluri. Adapun Estrid, ibu Loki, sepertinya namanya memang berasal dari Astrid, nama feminim kuno dari warisan Skandinavia, dan memiliki kehadiran nyata dalam sejarah Skandinavia dan juga Anglo-Saxon, khususnya pada abad pertengahan. Konon makna dari nama ini sendiri melambangkan kecantikan murni atau kedamaian suci. Nah, jika kita perhatikan penampilan dari Estrid ini, kita pun mendapati bahwa ia tak hanya tergolong keturunan raksasa murni, tetapi juga tampak cantik dan anggun dalam balutan busananya, meskipun ia memiliki sifat kasar dan juga buruk. Oda pun bisa saja mendapatkan inspirasi untuk karakter dari putri Denmark yakni Estriord Sveinjorir. Ini adalah putri dari Raja Svein Bogbert dan saudara perempuan dari Knak yang Agung. Putri ini dikenal karena kesombongannya, keangkuhannya, dan juga karena kurang sopannya. Ayahnya menikahkannya 2 kali, pertama dengan Olaf ketiga dan kemudian salah satu bangsawan Inggris yang hebat. Nah, inilah yang kita lihat dalam pernikahan Estrid yang berdampak signifikan dalam menyatukan klan Elbaf dengan mengumpulkan para pemimpin tetua mereka yang mendukung dan memberkati pernikahan ini. Lantas, mengenai ramalannya bahwa Loki akan membunuh ayahnya, mungkin saja di sini Estrid tidaklah bohong, tetapi sebagai ramalan yang benar adanya yang dia ucapkan ini.
Tamagon tentu masih yakin dan percaya bahwa Loki ini memang adalah orang yang benar-benar mengakhiri hidup dari Harald dan bukanlah prajurit yang sebelumnya. Mungkin saja prajurit ini tak bisa untuk membunuh Harald dan saat itu karena fisik dari Harald ini masih bisa menopang tombak-tombak tersebut. Harald yang tak terkendali ini mengamuk dan inilah yang membuat Loki secara terpaksa turun tangan untuk mengambil tindakan keras membunuh ayahnya dengan menghentikan ini semua. Ramalan suram ini pun sangat mirip dengan ramalan dari Madame Charlie tentang Monkey D. Luffy, di mana ia mengindikasikan bahwa Luffy ini akan menghancurkan pulau manusia ikan cepat atau lambat di kemudian hari. Nah, jadi meskipun kedua ramalan ini tampak tak bagus terdengar oleh banyak orang, kebenarannya mungkin justru sebaliknya. Loki kemudian akan mengungkapkan bahwa dia hanya membunuh ayahnya untuk melindungi Pulau Elbaf. Sementara Luffy sendiri akan menghancurkan Pulau Manusia Ikan untuk memberi penduduknya kesempatan untuk hidup lebih baik di dunia manusia. Inspirasi mitologi Nordik lain yang digunakan oleh Odachi dalam chapter ini tampaknya adalah Sleipnir yang legendaris, kuda berkaki 8 yang ditunggangi oleh Odin. Kuda ini terlahir dari keturunan Loki dan kuda Svadilari. Ini dikatakan sebagai kuda terbaik dan juga tercepat yang mampu melintasi 9 dunia yang membentang di sepanjang cabang-cabang pohon alam semesta yakni Yggdrasil. Odin menungganginya dalam perjalanannya ke dunia mati dan semua kerajaan surgawi dan juga dunia wilang lainnya. Seperti yang diharapkan ya, perubahan karakter Harald dan perbaikan perilakunya. Keterbukaannya terhadap orang lain pun dan keinginannya untuk bersekutu semuanya disebabkan oleh Ibu Hairudin yakni Ida. Tidak seperti Estrid. Ida memang tak terkenal karena kecantikannya atau gaunnya yang elegan, tetapi dia baik hati, santun dan dicintai semua orang. Namanya tentu berasal dari Skandinavia, berasal dari nama pelindung Iduna, penjaga apel keabadian yang dikenal karena kelembutannya dan sifat baiknya. Nah, jadi mengingat kebaikan hatinya dan kemurnian hati dari Ida ini, bisa jadi pada chapter selanjutnya dia akan mengambil alih tanggung jawab dalam membesarkan Loki sendiri, terutama setelah ibunya yakni Estrid ini menolaknya. Sepertinya inilah alasan mengapa Loki mencintai Lola, karena dia menemukan sesuatu dalam diri Lola di mana sesuatu yang mirip sekali dengan karakter dari Ida. Akhirnya kita pun melihat salah satu panel yang luar biasa yang pernah digambar oleh Odachi karena emosi yang sangat kuat dan kental yang terkandung di dalam chapter ini. Dari penggambaran narator tentang Loki sebagai orang yang paling menderita di dunia ini. Hal ini pun tak mengherankan sebab tragedi yang menimpa Loki ini sudah dimulai sejak awal cerita dalam hidupnya. Ketika ibunya meninggalkannya saat dia masih bayi dan melemparkannya ke antara para monster di kedalaman alam baka. Jadi selama 63 tahun ia hidup sebagai orang yang tertindas dan dikucilkan, dituduh atas setiap musibah yang menimpa negaranya, dan tidak mendengar apapun kecuali kata-kata menyakitkan dari rakyatnya. Seperti yang diberitahu bahwa ia dikutuk dan tidak diinginkan. Kalian tentu dapat membayangkan bagaimana luka berdarah dalam hatinya sampai saat ini. Jadi dia pun menyembunyikan matanya, mata yang merupakan penyebab kesengsaraannya. Yup, jadi sekian pembahasan Tamagon terkait dengan analisis pada chapter yang luar biasa ini. Jika kalian punya pendapat yang menarik, silahkan drop di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.